Apakah sudah terlihat atau belum? Ya, Sudah, Kak. sudah ya. Oke. Baik, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan kembali, saya di sini Muhammad Faiduddin. Di sini saya mendapatkan amanah dari Bapin untuk memberikan materi terkait dengan peran lembaga keilmiahan ini dalam pengembangan atmosfer keilmiahan, kayak gitu. Nah, karena di sini jelas ya penting banget buat lembaga ilmiah ini untuk mengembangkan atmosfer keilmiahan karena sesuai dengan namanya ya, lembaga keilmiahan itu. Mungkin ini nanti aku nggak banyak sebenarnya materi yang akan aku sampaikan, lebih ke pengalaman ya, lebih ke sharing aja aku. Dari mulai aku menggeluti keilmiahan ini dari mulai mungkin pertengahan semester di semester 2-an kayak gitu dulu di S1 sampai saya lulus S1 dan mungkin sampai sekarang pun di jenjang pendidikan profesi koas juga masih menggeluti di bidang ini karena memang sangat penting dan akan sangat berguna terutama bagi tenaga kesehatan kalian ya sampai ke depan gitu. Oke, langsung aja. Nah, di sini pokok pembahasan yang akan saya bawakan ada 3 garis besar ya. Jadi yang pertama ada peran lembaga keilmiahan ini. Jadi apa sih peran Lembil ini bagi mahasiswa FK kayak gitu. Kemudian yang kedua metode pengembangan atmosfer keilmiahannya. Jadi metode-metode apa yang bisa dipakai oleh Lembil ini dalam mengembangkan atmosfer keilmiahan kayak gitu. Dan yang ketiga outputnya ya, tentunya yang paling penting di sini apa sih hasil-hasil karya ilmiah yang mungkin bisa dikembangkan sebagai bentuk dalam pengembangan atmosfer keilmiahan ini. Oke, kita langsung masuk satu persatu ya. Nah, yang pertama terkait dengan peran lembaga keilmiahan. Nah, jadi apa sih peran lembaga ilmiah ini atau Lembil ini? Jadi, yang pertama, bahwa Lembil ini tidak boleh, lupa akan suatu jati dirinya sendiri sebagai suatu organisasi, gitu ya. Nah, kayak, perumpamaannya, Mbak Kacang yang tidak boleh lupa sama kulitnya, tuh. Jadi ini yang pertama ya, Lembil sebagai suatu organisasi atau sebagai wadah. Nah, ini nggak boleh lupa di sini, karena itu yang, mendasari di sini terbentuknya lembaga ilmiah. Nah, ini coba kita explore, apa sih itu organisasi? Jadi kalau menurut bahasa Yunani, ya, organisasi ini berasal dari kata organon atau artinya alat. Nah, secara istilah, ya, secara definisi sendiri, organisasi itu ada dua macam. Bisa itu dia sebagai kata benda atau dia sebagai kata kerja, gitu. Nah, kalau yang sebagai kata benda itu merupakan suatu wadah sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama. Kayak gitu. Jadi kata kuncinya adalah untuk mencapai tujuan bersama di sini. Sedangkan yang kedua sebagai kata kerja. Kalau sebagai kata kerja ini artinya suatu proses, suatu rangkaian aktivitas seperti itu yang dilakukan secara sistematis oleh badan ini yang sebagai bagian dari upaya untuk membangun dan mengembangkan organisasi. Gitu. Jadi penekanannya adalah upaya untuk membangun dan mengembangkan organisasi tersebut. Gitu. Jadi ada dua poin penting ya dari suatu organisasi. Yang pertama tadi untuk mencapai tujuan bersama dan yang kedua untuk membangun dan mengembangkan organisasi ini kayak gitu. Jadi di sini organisasi memang berbagai macam ya, banyak sekali dan kalian juga udah kenal sebetulnya ya dari mulai tingkat prodi kayak gitu, kemudian tingkat fakultas, universitas ya, skala nasional maupun internasional. Nah, itu banyak sekali organisasi-organisasi yang ada. Dan itu tergantung pada konteks dan perspektif keilmuan masing-masing kayak gitu. Contohnya saja di sini adalah lembaga ilmiah, ini juga suatu organisasi. Dan ini keilmuannya lebih ke untuk mengembangkan keilmiahan ya, atmosfer keilmiahan kayak gitu. Nah, ini kalian bisa lihat dari gambar berikut ya.
Nah, di sini, menggambarkan bahwasannya, suatu organisasi itu butuh yang namanya manajemen untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, yang tentunya di sini, menjadi target atau tujuan dari organisasi tersebut. Jadi kalau di sini, untuk mencapai tujuan dari lembil tersebut ya, atau lembaga ilmiah, gitu. Nah, untuk, supaya gimana terwujudnya si tujuan tersebut, maka yang pertama yang harus dilakukan adalah di sini dibutuhkan suatu visi, ya, suatu tujuan. Dan untuk merumuskan suatu visi atau tujuan ini, pastinya dibutuhkan oleh beberapa tim, ya, beberapa kelompok orang di situ dalam organisasi. Sehingga nantinya di sini akan suatu terjadinya relationship, ya, relationship antar anggota organisasi, dan juga di sini butuh strategi yang mana hal ini akan terbentuknya suatu misi. Nah, kayak gitu. Nah, disinilah misi itu akan dilaksanakan sesuai dengan tujuan atau visi yang telah dibentuk sebelumnya. Nah, untuk menunjang misi tersebut, maka tentunya tidak boleh lepas dari adanya support. Kayak gitu, pasti butuh bantuan, ya. Karena kalau misalkan tanpa bantuan, ini mungkin kalian melaksanakan suatu program kerja yang mau dilakukan di dalam lembaga ilmiah, itu nanti dia akan berjalan dengan baik, kayak gitu. Nah, supportnya ini bisa itu dari internal maupun eksternal. Nah, kayak gitu. Kalau yang internal ya berarti dari dalam organisasi tersebut, misalkan dari anggota organisasi. Di situ berarti harus benar-benar jeli suatu lembil itu untuk memplot ya anggota tersebut sesuai bidang masing-masing. Misalkan si X itu sangat mahir di bidang desainer, maka langkah baiknya si X itu ditempatkan dalam suatu misi untuk menjalankan program kerja, misalkan untuk melatih desain ya, kayak gitu. Jadi itu harus jeli ya. Kemudian yang eksternal. Untuk support eksternal itu bisa datang dari mana aja. Contohnya mungkin yang paling sering adalah dana, ya, bantuan dana dari fakultas. Nah, itu mungkin materi sebelumnya kayaknya sudah ada ya untuk gimana cara menggali dana itu. Nah, itu juga salah satu support. Atau support yang lain, misalkan kalau ingin menjalankan suatu misi, ingin melakukan pelatihan ya di dalam suatu lembaga ilmiah, pelatihan untuk mengajarkan gimana sih cara membuat suatu karya tulis, maka kalau misalkan di dalam anggota tersebut tidak ada yang mampu atau mungkin di situ belum ada yang cukup mahir ya untuk melatih, ya maka langkah baiknya bisa kita panggil pelatih yang ahli dalam bidang tersebut, ya berarti misalkan dari dosen atau dari kakak tingkat dan sebagainya kayak gitu. Jadi itu perlu support ya supaya apa yang mau ditujukan di lembil tersebut bisa tercapai. Tuh, ya itu sebagai basic aja sih sebenarnya. Mungkin secara tidak langsung kalian juga sudah melakukan ini. Oke. Nah, tentunya dari lembil ini sebagai suatu organisasi, maka akan banyak sekali manfaat yang akan didapatkan kayak gitu. Dan manfaat inilah yang penting dan perlu ada dan bisa didapat oleh mahasiswa FK. Tuh, yang pertama terkait dengan relationship. Jadi gimana caranya bahwa lembil ini akan menciptakan suatu hubungan antar mahasiswa yang satu dengan yang lain. Dan ini juga akan mengajarkan mereka relasi, mereka bekerja sama, kayak gitu. Dan tentunya ini akan berguna nanti di kehidupan yang akan datang, gitu. Karena kita sebagai tenaga kesehatan tidak mungkin hanya berdiam atau berdiri sendiri gitu ya untuk kerja. Tidak mungkin, karena kalau kita kerja di suatu rumah sakit misalkan, nah itu nggak hanya dokter yang kerja, ada perawat, dan ada ahli gizi ya, dan lain-lain kayak gitu. Jadi mereka saling kerjasama kayak gitu. Dan inilah peran lembil juga, dengan adanya ini maka ini si relationship bisa terbentuk dari mahasiswa FK kayak gitu. Kemudian yang kedua, berpikir kritis. Jadi dengan adanya lembil ini maka secara tidak langsung akan menumbuhkan jiwa kritis bagi seseorang mahasiswa FK kayak gitu. Yang ketiga, the time management ya, untuk membagi waktu ya. Kita tahu bahwa
memang sebagai mahasiswa FK itu sangat riuh ya, sangat banyak sekali kerjaan, sangat banyak sekali deadline dan sebagainya ya, tugas ya, kuliah juga padat, apalagi ditambah organisasi kayak gitu kan. Nah, dengan ikut lembil ini tentunya secara tidak langsung maka mahasiswa FK akan berpikir lagi gimana sih supaya membagi waktu supaya antara kuliah, organisasi dan mungkin yang lain bisa berjalan seimbang kayak gitu. Dan ini penting banget ya buat tenaga kesehatan karena nanti di kemudian hari kayaknya tidak ada tenaga kesehatan yang longgar-longgar, nggak ada, pasti sibuk dan itu butuh time management supaya semua bisa berjalan dengan baik. Nah, kemudian ada soft skill ya, dengan adanya lembil ini pasti mahasiswa FK akan upgrade ya soft skill-nya itu, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Lalu problem solving. Jadi bisa melatih menghadapi dan menyelesaikan masalah ya. Masalah apa di situ yang ada di lembil, misalkan ingin membuat suatu program kerja yang mana itu suatu masalah kan. Makanya dengan adanya relationship, maka secara tidak langsung kita akan belajar bagaimana menyelesaikan masalah tersebut. Gitu. Dan yang terakhir adalah melatih untuk jiwa disiplin dan bertanggung jawab. Sebenarnya masih banyak lagi manfaat ya, nggak bisa aku tulis semuanya. Mungkin hanya poin 6 ini yang bisa aku sampaikan. Mungkin nanti bisa cari-cari lagi ya kalian. Tetapi intinya adalah kalau lembaga ilmiah ini ada perannya adalah untuk melatih di sini berbagai macam sifat karakteristik mahasiswa FK yang perlu dibangun kayak gitu. Mulai dari sejak maba tentunya ya, mahasiswa baru. Nggak boleh di sini sifat-sifat ini tertinggal sampai nanti kita udah lulus atau mungkin udah mau kerja, kayak kita belum punya sifat-sifat di sini nih. Nah, maka kita akan kerepotan ya sendiri gitu. Oke, itu yang pertama terkait dengan peran lembaga ilmiah dalam suatu organisasi. Nah, ini yang kedua yang paling penting yang menjadi pokok tujuan utama dari suatu lembil dan memang inti pokok dari ini kita ya, materi kita, yaitu di mana suatu lembil ini adalah tidak lain untuk mengembangkan atmosfer keilmiahan. Itu ya mungkin di antara lembil-lembil di sini ya pasti berbeda-beda dalam tujuannya. Gimana mau kayak gimana lembilnya akan mengarah kemana, tetapi secara global, secara general adalah satu titik ya untuk mengembangkan atmosfer keilmiahan. Pasti kayak gitu. Ya meskipun nanti program kerjanya, kemudian visi, misi dan sebagainya itu berbeda, tetapi intinya sama. Nah, sebelum ini kita bahas ya lebih lanjut, angka baiknya aku coba kasih gambaran terkait kenapa sih kok ini mahasiswa FK tuh perlu sih tahu terkait dengan keilmiahan kayak gitu. Harus masuk di dalam ranah atmosfer keilmiahan. Kenapa kayak gitu? Ya, karena ini akan sangat penting ya. Ini misalkan aku contohkan yang pertama di fase preklinik ya pada saat S1 misalkan. Nah, itu banyak banget yang akan kalian dapatkan. Misalkan yang pertama, kalau kalian sudah membuat suatu karya ilmiah, itu secara tidak langsung, nah itu kalian sudah mulai tuh belajar, menambah pengalaman, relasi ya terkait dengan proses pembuatan karya ilmiah itu, gitu ya. Kemudian kalau misalkan itu karya ilmiah kalian dalam bentuk suatu riset ya atau artikel yang bisa dipublikasikan, maka kalian bisa menambah publikasi kalian sebagai suatu karya ilmiah. Nah, itu kan enak banget bahwa kalian punya suatu karya, kalian bisa publikasi dan itu diakui ya baik itu secara nasional maupun internasional. Gitu. Kemudian bisa juga tuh kalau di preklinik banyak banget ya lomba-lomba kayak gitu kan, lomba-lomba yang diadakan di seluruh fakultas kedokteran ya, hampir seluruh fakultas kedokteran di Indonesia. Nah, itu kan enak banget bisa diikutkan tuh satu karya ilmiah kalian. Nah, kalau udah ikut, nah apalagi kalau menang ya, nah itu enak banget bisa mendapat reward yang lebih, baik itu dari segi materi maupun non materi ya, dari reward fakultas, misalkan univ. Nah, kalian bisa membanggakan ya nama
alma mater masing-masing gitu. Kemudian yang di fase klinik ya. Oh ya, saya lupa, fase akhir preklinik. Jadi di akhir S1 ya. Jadi itu adalah kalian mau lulus dan di sini pasti mau tidak mau kalian harus membuat suatu tugas akhir ya, bisa itu KTI, skripsi dan sebagainya itu kan. Nah, kalau kalian sudah belajar sebelumnya terkait suatu karya ilmiah, maka kalian tuh tidak akan kerepotan intinya ya, tidak akan kerepotan, tidak akan kebingungan di akhir kalian jenjang S1. Karena kalian udah mulai belajar dari awal, udah gimana caranya berpikir kritis, gimana cara kalian menulis, gimana cara kalian membaca jurnal dan sebagainya. Itu kalian udah terlatih di awal. Gitu. Jadinya kalau udah di akhir S1 itu kalian udah enak mau bikin apa, mau nulisnya kayak gimana ya dan sebagainya itu kalian udah bisa lancar kayak gitulah. Dan intinya adalah di sini kalian bisa lulus tepat waktu sesuai yang kalian inginkan. Tuh. Kemudian di fase klinik ya atau mungkin di studi profesi kayak saya gini. Nah, itu kalian juga tidak akan lepas yang namanya karya ilmiah dan bahkan di beberapa institusi ya mungkin tugasnya pada saat profesi gitu koas atau yang ambil PPDS ya spesialis itu juga ada tugas-tugas ilmiah kayak gitu. Mau itu misalkan buat poster ya, poster publik atau poster ilmiah, di mana itu penting karena ketika poster publik mungkin mereka mau mengadakan satu apa namanya ini apa ingin membuat pospub untuk ini di masyarakat ya mau mengadakan edukasi misalkan edukasi di masyarakat kayak gitu. Nah itu akan menjadi suatu tugas juga kalau misalkan di univ itu ada. Nah kalau misalkan kalian udah belajar gimana cara membuat pospub, ya kalian akan mudah kalau misalkan kalian akan terjun di hal tersebut dan tentunya kalian akan punya banyak gambaran kayak gitu ya. Tidak akan bingung kesana kemari gimana cara buat pospub yang baik tentunya ya dan benar gak ngasal terus menarik dan sebagainya. Nah, itu udah kalian latih ya mulai dari S1. Kemudian kalau poster ilmiah ya mau tidak mau biasanya ada tesis atau mungkin ada karya tulis yang wajib dibuat dan kalau misalkan mau presentasi itu biasanya dalam bentuk poster ilmiah kayak gitu. Nah, kalau kalian udah mulai belajar dari awal pasti kalian tidak akan kebingungan juga dalam membuat poster ilmiah tersebut. Oke, next. Nah, after graduation, nah kalau misalkan kalian udah terjun di kerja ya, kalian udah mulai masuk untuk terjun sendiri di masyarakat, maka mau tidak mau kalian akan terus long life study ya, apalagi tenaga kesehatan itu pasti kayak gitu. Jadi kalian harus belajar terus ya, update ilmu pengetahuan yang terbaru kayak gitu dengan baca-baca literatur dan sebagainya kayak gitu. Nah, kalau kalian memang udah pernah dulunya di preklinik belajar tentang keilmiahan, kalian baca literatur-literatur kayak gitu, itu gampang. Misalkan kalian mau baca literatur A, ya kalian yang harus dibaca itu apa sih? Apa yang harus dibaca, trik-triknya gimana baca yang baik, terus tahu inti atau poin penting dari suatu literatur tersebut, itu kalian akan bisa dapatkan dengan mudah. Berbeda kalau misalkan nggak pernah belajar, terus sekali buka literatur, nah bingung yang mau dibaca apa dulu, kok banyak banget, udah males lihatnya kayak gitulah nah, intinya. Nah itu kan nggak enak ya. Tuh. Terus selain itu, kalau misalkan kalian kerja di puskesmas, kan lebih ditekankan terkait preventif promotif. Nah, itu kalian bisa membuat mengaplikasikan pospub ya kalian atau video edukasi kalian yang udah kalian pernah pelajari sebelumnya untuk suatu bahan edukasi ya promotif dan juga preventif ya gitu kepada masyarakat dan itu akan lebih berguna dibandingkan kalian mungkin preventif promotifnya hanya ngasal gitu. Oke, pokoknya sangat berguna banget lah intinya kalau kalian mau terjun di atmosfer keilmiahan ini gitu. Oke, bentar, sorry. Nah, ini ada gambar ya terkait ada orang yang berbincang-bincang di sini ada 3 orang itu. Nah mereka tuh satu orang itu dia tahu buat ilmiah ya karya ilmiah gimana. Dengan ada orang lain tuh kayak menggunjing mereka tuh apa sih yang dibicarakan kayak gimana sih itu apa itu riset dan sebagainya. Mungkin
itu perumpamaan suatu maba ya, mahasiswa baru. Dulu juga aku kayak gitu. Jadi kayak bener-bener nggak tahu apa itu riset, apa itu esai, apa itu poster publik dan sebagainya, kayak gitu. Namun dengan adanya lembaga ilmiah ini, Lembil di masing-masing fakultas, tentunya ini akan sangat membantu untuk mahasiswa FK tahu akan hal tersebut, kayak gitu. Ya, jadi inilah peran penting suatu lembaga ilmiah. Jadi mereka harus mengenalkan, mereka harus mengajarkan sampai tuntas, sampai mereka benar-benar paham terkait dengan keilmiahan, karya tulis ilmiah. Nanti apa aja kita akan bahas di akhir. Gitu. Oke. Nah, selanjutnya untuk gimana sih cara mengembangkan suatu atmosfer keilmiahan dalam lembaga ilmiah ini? Jadi ini aku kasih gambaran umum aja. Sebenarnya nggak mutlak-mutlak banget Lembil ya, masing-masing Lembil nanti akan menerapkan seperti hal ini. Jadi ini aku hanya memberikan contoh, hanya memberikan satu gambaran sehingga nanti kalian masing-masing Lembil ya bisa berinovasi, berkreativitas sesuai dengan apa yang mau kalian lakukan, ya sesuai dengan tujuan kalian. Jadi inilah yang pertama. Jadi kalau kalian memang ingin mengembangkan suatu atmosfer keilmiahan, ya Lembil, ya masing-masing Lembil harus punya tujuan, punya visi misinya gimana, kayak gitu. Sehingga nanti apa yang mau kalian tuju, apa yang mau kalian lakukan itu udah jelas, kayak gitu. Jadi pastinya setiap Lembil itu berbeda ya, tidak akan ada yang sama. Nah, next. Nah ini kalian bisa lihat ini suatu konsep ya yang mendasari suatu pengembangan sistem ya, pengembangan sistem dalam satu organisasi, misalkan di sini Lembil kayak gitu ya. Jadi yang pertama yang perlu dipersiapkan supaya berjalan dengan baik ya Lembil itu untuk menyelesaikan suatu tujuannya planning ya, planning itu yang pertama ya planning. Jadi di sini mendefinisikan masalah serta mendefinisikan tujuan dan ruang lingkup. Kalau mendefinisikan masalah, jadi kalian tuh sebagai suatu Lembil harus mencari dulu pokok permasalahan apa yang ingin kalian selesaikan kayak gitu. Misalkan mahasiswa kedokteran itu tidak tahu atau belum kenal akan karya tulis kayak gitu. Terus selain tahu sama tidak juga tidak tahu akan gimana sih cara proses pembuatannya kayak gitu. Sehingga menghasilkan suatu karya tulis yang baik. Nah, maka dari itu bisa didefinisikan tujuannya, tujuan umum dari tadi ya, ruang lingkupnya. Nah, tujuannya ya sesuai dengan masalah tadi. Kalau misalkan memang tidak tahu ya tujuannya adalah untuk mengenalkan kayak gitu kepada mahasiswa kedokteran yang belum kenal karya tulis ilmiah kayak gitu dan memberikan contoh karya tulis ilmiah itu apa aja. Serta selain itu juga karena tadi permasalahannya mereka tidak tahu akan gimana proses pembuatannya, ya udah berarti gimana caranya Lembil ini adalah tujuannya untuk menjelaskan proses pembuatannya kayak gitu. Lalu yang kedua baru analisis. Analisis ini kayak mendapatkan pengetahuan yang berhubungan dengan masalah tersebut dan juga melakukan pertemuan dengan pakar kayak gitu. Jadi Lembil di sini bisa mendapatkan sumber untuk menyelesaikan permasalahan itu dari mana aja sebenarnya. Gitu ya. Jadi dianalisis. Kalau misalkan dalam anggota tersebut ya, anggota organisasi tersebut masih belum bisa, maka bisa mengundang pakarnya ya, misalkan dosen bisa diikutkan atau bisa berdiskusi dengan kakak tingkat sebelumnya atau dengan pengurus sebelumnya kayak gitu ya. Atau bisa sharing justru ya antar lembaga ilmiah di sini kan banyak sekali ya. Nanti bisa sharing kayak gimana sih kalau menyelesaikan masalah kayak gini, di sana Lembilnya gimana, programnya dan sebagainya. Itu bisa saling sharing sehingga nanti ketemu titik temunya ya terkait dengan gimana supayanya si masalah tersebut bisa terselesaikan. Baru nanti kita desain ya. Desain ini berarti membangun konsep ya dan menentukan strategi pengembangannya. Jadi ini merupakan next step dari setelah analisis ya. Jadi untuk merancang ya apa saja sih yang harus dilakukan Lembil tersebut untuk menyelesaikan masalah sebelumnya. Misalkan kalau misalkan tadi mereka tidak tahu akan karya tulis, ya udah kita lakukan training ya kan, training untuk melatih karya tulis ya apapun itu yang mau diselesaikan. Atau yang lain misalkan mau mengadakan
school ya, school of training. Jadi tidak hanya trainingnya itu secara umum, tapi bisa secara khusus. Misalkan yang berminat di bidang apa. Nah itu mungkin bisa di plot-plot masing-masing. Misalkan si 10 orang ini dia tidak minat sama postbook, tapi dia minat sama fosil. Ya udah, nanti dia ikutnya yang sekolah yang fosil. Yang satu mungkin ke literate dan sebagainya, kayak gitu. Jadi lebih khusus. Dan itu harus dirancang benar-benar, harus didesain gimana waktunya, kemudian siapa yang akan mengisi ya acara tersebut, kemudian bagaimana pelaksanaannya. Nah, itu harus benar-benar dirancang, didesain kayak gitu. Sehingga apa yang mau kita tuju bisa ini tercapai. Baru yang keempat ya implementation. Implementation berarti tinggal kita lakukan karena udah disusun ya, udah didesain sebelumnya ya udah jalankan kayak gitu. Lalu yang terakhir adalah maintenance. Jadi maintenance ini sekalian evaluasi apakah memang yang kita lakukan itu sudah efektif atau belum. Kalau sudah efektif, ya udah jalanin aja kayak gitu. Jalankan lagi ya, tahun depan bisa dilakukan lagi. Atau kalau misalkan ada yang kurang, ada yang perlu ditambahkan, ya misalkan pelatihannya kurang kondusif, ya banyak pesertanya, ya boleh tadi dibuat mungkin hanya per kelas berapa orang maksimal kayak gitu. Nah itu bisa dievaluasi, terus nanti di kedepannya bisa dirubah lagi gitu. Oke. Nah, selanjutnya ini aku coba sharing ya terkait dengan program kerja yang telah ada. Nah, jadi kalian tuh harus bersyukur banget karena memang di sini udah ada Bapin SMKI yang tentunya sebagai wadah ya untuk seluruh lembil yang ada di seluruh Indonesia ya, Fakultas Kedokteran di Indonesia. Yang nantinya tujuan bersamanya adalah untuk meningkatkan atmosfer keilmiahan ini. Gitu. Dan ini aku mau tunjukin beberapa contoh terkait program kerja sebelumnya. Ini aku ambil dari saya minta dari Palapa Bapin ya, minta dokumentasi mereka kemarin ya project share kalau nggak salah project share Termilnas kayak gitu. Nah ini sebagai contoh, jadi nggak harus kalian ikutin ya para lembil, tetapi kalian bisa ada gambaran kayak gimana sih harusnya ini lembil kita supaya nanti mahasiswa FK yang ada di institusi kita itu bisa terbuka ya akan keilmiahan gitu. Nah, ini yang pertama ada dari March FK Unismo, mungkin ada dari FK Unismo ada ya di sini ya. Kalau misalkan nanti saya salah kalau menyampaikan ininya prokernya bisa monggo disanggah kayak gitu. Ini aku hanya ambil beberapa contoh aja. Mohon maaf kalau misalkan ada kesalahan. Nah, ini contohnya ya prokernya. Ini bisa dilihat ini ada mission ya atau March Scientific Celebration. Jadi mereka menyusun proker ini pun ada alasannya ya, ada tujuannya, ada latar belakangnya. Gitu. Nah, tujuannya mereka apa sih? Apa sih yang mendasari mereka membuat mission ini? Jadi di sini tertulis bahwa latar belakangnya untuk melatih kemampuan pengurus March FK Unismo dalam membuat karya ilmiah serta meningkatkan jiwa kompetitif ya bagi pengurus March FK Unismo, juga menjalin kekompakan antara pengurus March FK Unismo. Ya intinya adalah untuk melatih kemampuan pembuatan suatu karya tulis ilmiah gitu ya. Ini di sini si mission ini. Ini ada suaranya yang bocor ya. Sepertinya. Atau enggak ada? Sudah diatasi, Kak. Oke. Ya nggak apa, mungkin tadi kepencet kali ya. Nah, oke, terima kasih panitia. Jadi ini salah satu contoh program kerja yang mereka laksanakan berdasarkan latar belakang yang ada kayak gitu. Jadi di sini acara atau kegiatan yang dilakukan apa? Ya ini di sini ya acaranya dia ada pelatihan atau workshop untuk pembuatan poster, esai, video dan literatur review sesuai dengan disertai dengan kompetisi internal ya. Jadi selain mereka latihan ya, membuat pelatihan ya, mengenalkan apa itu karya tulis tadi yang sudah disebutkan, mengajarkan gimana cara pembuatannya, juga ada kompetisi internalnya sendiri mereka ya mungkin untuk
menguji sebagaimana pengetahuan seberapa besar pengetahuan mereka setelah melakukan pelatihan ini kayak gitu. Jadi ini mungkin bisa menjadi suatu contoh ya kalau misalkan kayak gini nih kalau mau mengembangkan atmosfer keilmiahan dalam suatu lembil. Dan jangan lupa untuk setiap program kerja harus ada indikator keberhasilannya ya, baik itu jangka pendek ataupun jangka panjang, secara kualitatif atau kuantitatif. Kayak gitu. Lalu ada lagi di sini ada peka ya. Nah, ini cukup menarik nih, pengiriman dan pendelegasian karya. Gitu. Jadi untuk latar belakangnya adalah mereka membuat ini untuk ini ya kayak merencanakan gitu ya untuk simulasi perlombaan karya yang telah dibuat. Jadi kayak intinya mereka mau ada delegasi, pendelegasian gitu sehingga mereka mulai itu untuk pencarian ide, pengolahan ide, dan juga penuangan idenya itu sepertinya ada pendampingan khusus kayak gitu ya, ada pendampingan khusus kepada tiap delegasi yang akan mau dikirim kayak gitu. Jadi ini sangat sesuai dengan apa yang mereka mau tuju tentunya ya. Jadi mereka ingin delegasi mereka itu berhasil mendapatkan juara ya di perlombaan-perlombaan yang ada di Indonesia ataupun yang di internasional kayak gitu. Jadi mereka mempersiapkan itu dengan pelatihan secara intensif tentunya. Nah ini mungkin bisa dicontoh ya sinyal ini. Kemudian ada lagi nih dari Versa ya Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta. Nah ini ada dua yang disampaikan terkait dengan prokernya yang mungkin menarik buat mereka. Ada yang pertama Versa Design. Jadi ini penting ya karena karya tulis itu gak hanya yang melulu riset, gak hanya retrieve kayak gitu ya, tetapi ada desain juga yang dilibatkan kalau pembuatan poster ya, ataupun pembuatan video kayak gitu. Jadi mereka ada pelatihan ini ya, mungkin ini menarik ya, ada pelatihan desain juga. Jadi tujuannya ya untuk mengenalkan dan juga mengajarkan gimana sih pembuatan ya untuk desain situ menggunakan software yang di sini ditekankan adalah Adobe dan Canva gitu. Sehingga dengan adanya ini diharapkan memang mereka bisa pada desain kayak gitu. Lalu ada research class. Research class ini pelatihan mengenai keterampilan dan perlombaan ilmiah bagi anggota Versa dan juga non Versa yang diadakan sebanyak 10 kali. Di sini nggak kelihatan ya. Intinya hampir sama seperti missionnya March FK Unismo. Jadi sama-sama ada pelatihan. Tapi di sini pelatihannya dia berjenjang kayak gitu ya. Di sini berjenjang sebanyak 10 kali. Jadi tiap kali ada pelatihan itu ada temanya tersendiri tentunya. Gitu. Nah, itu mungkin bisa dicontoh ya. Jadi mereka membuat per kelas kayak gitu, per hari beda atau per minggu ya mungkin nggak tahu ini. Pokoknya 10 kali itu berbeda supaya intensif ya. Jadi mungkin nggak dalam satu waktu langsung diajarkan semua karya tulis dari literasi, postbook itu mungkin agak kebanyakan ya dan agak mual juga kalau misalkan untuk mahasiswanya kalau harus mendengarkan dalam satu waktu ya. Mungkin makanya di sini mereka membagi dengan 10 kali kayak gitu. Nah, ini menarik banget. Ada contoh lagi di MITS atau Medical Youth Research Cup FK Unhas ya. Ini mungkin ada Unhas ya. Ini ada dua proker yang mereka unggulkan ya, ada MYJUSI atau Journal Reading Examining Symposium. Jadi di sini mereka ingin mengajarkan terkait gimana sih jurnal reading gitu mungkin ya, lebih ke jurnal reading. Dan ini sangat berguna banget jurnal reading karena kalau kita membuat karya pasti kita juga akan membaca jurnal kayak gitu. Lebih dari itu ya kalau aku sendiri sebagai pengalaman bahkan disuruh jurnal reading plus translator ya dan juga analisis Picavio ya analisis si jurnalnya pada saat aku ini di pendidikan koas kayak gitu. Jadi mungkin ini penting ya karena kalau misalkan kita tidak bisa membaca jurnal reading yang baik ya mungkin nanti akan keteteran. Tuh. Kemudian ada mini simposium, ini juga mini simposium terkait dengan ya tema-tema yang ada tentunya ya yang mungkin sedang news
Kan di sini ada COVID-19 yang dibawakan di sini gambarnya, tapi nggak terlalu kelihatan ya, gitu. Itu bisa, juga diadakan ya, jadi selain pembuatan karya tulis, juga untuk, menambah wawasan pengetahuan baru bagi masa FK ya, mungkin dengan yang lain yang berhubungan sama keilmiahan, kayak gitu. Ini ada journal reading sama mini simposium. Lalu ini ada My Respect Research Project ya. My Respect Research Project ini dia kayak, melatih untuk, penelitian ya, penelitian baik itu penelitian secara mandiri, jadi mungkin mereka ada kerjasama dengan univ fakultasnya mungkin ya, atau penelitian kerjasama magang di sini saya nggak tahu gimana, tetapi mungkin lebih ke penelitian mereka, diajak mungkin ya penelitian dengan dosen dan sebagainya itu untuk membuka ya wawasan mereka di bidang riset, gitu. Gimana sih cara buat riset, buat proposal gimana, terus penelitian tuh kayak gimana baiknya ya mulai dari zero sampai dia mendapatkan, suatu hasil kayak gitu, sesuai dengan hipotesis yang ada di penelitian tersebut. Dan ada satu lagi nih penelitian multisenter. Ini penelitian multisenter sebenarnya yang ngadain Bapin ya di Temilnas, itu kan ada perlombaan, penelitian multisenter. Dan memang penelitian multisenter, tapi nggak hanya itu sih, sebenarnya bisa penelitian multisenter ini diadakan tiap fakultas, kalau misalkan, mereka mau mengadakannya. Karena penelitian multisenter ini tidak hanya melibatkan, satu fakultas aja atau dalam, satu tempat aja untuk mengadakan penelitian ini, tetapi butuh, eee, jejaring yang lebih luas lagi. Di sini targetnya ya satu ini ya, satu Nusantara, ya kayak gitu. Sehingga datanya ini menjadi lebih banyak dan, lebih presisi kayak gitu jika itu, untuk, eee, meng apa namanya, tujuannya adalah gimana sih gambaran Indonesia, gitu. Misalkan yang kemarin, penelitian multisenter, di sini ada ini ya contohnya Temilnas kemarin, efektivitas senam si Petruk terhadap tingkat pengetahuan pencegahan tuberkulosis dan etika batuk siswa asrama SMA atau sederajat di Indonesia. Jadi mereka mengusulkan adanya senam si Petruk ini. Jadi gimana senam si Petruk ini bisa menjadi, pengetahuan untuk mencegah adanya tuberkulosis dan juga etika batuk. Nah, dan ini targetnya adalah siswa asrama SMA di Indonesia. Jadi nggak bisa itu, apa namanya, satu institusi aja yang melaksanakannya, ya kan mereka akan keteteran, harus, eee, ke mana-mana ya, ke seluruh Indonesia. Ya makanya dibutuhkan penelitian multisenter, nanti institusi-institusi pada gabung, kayak gitu, untuk melaksanakan penelitian ini. Tentunya di sini ada Bapin ya, di PMCKI yang siap membantu mengkoordinir supaya penelitian ini bisa terlaksana. Atau yang kemarin yang adakan PMC sendiri ada dari FKUI, kayak gitu ya, itu terkait COVID-19, pengetahuan ya, pada, mahasiswa FK, nah kayak gitu. Itu bisa dilakukan kalau memang, mereka mau mengadakan sendiri, ya mereka yang mengkoordinir sendiri dari FKUI. Tetapi, untuk penjalanan, apa namanya, gimana pelaksanaan penelitiannya, ya itu harus dibantu sama institusi yang lain, siapa yang mau join, kayak gitu. Oke, itu ya. Jadi itu untuk melatih dari pelatihan ya, penelitian. Selanjutnya ada proker ini yang di Unsud Mercy ya, FK siapa PKM. Nah ini selain dari, berbagai tadi ya macam hal keilmiahan, ada juga PKM namanya ya. Nah ini PKM kan udah sangat kita kenal ya dan sangat diuber dan sangat menjadi, tujuan utama dari suatu institusi agar bisa mendapatkan gold ya, gold medal di PKM. Di sini mereka membuat, proker itu untuk gimana supaya, PKM ini bisa berkembang ya, di Unsud kayak gitu tentunya. Ya mungkin bisa dicontoh. Oke, itu mungkin salah satu contohnya ya, ada masih banyak lagi dan itu yang bisa aku sampaikan. Oke, nah ini ada perlombaan ya, ini menggambarkan perlombaan ini kenapa, karena selain dari tadi yang aku sampaikan, maka perlombaan ini itu sangat penting diadakan oleh setiap lembil. Kenapa? Karena dengan adanya perlombaan ini, itu kayak menjadi suatu trigger ya bagi mahasiswa FK untuk setidaknya dia tuh terjun ke keilmiahan, kayak gitu. Karena mereka mau ikut lomba, mereka mau menang lomba kayak gitu kan. Nah, itu kan secara tidak langsung
mereka akan terjun di keilmiahan. Meskipun mereka awalnya nggak mau kayak gitu ya, males-malesan ya, cuma nulis gitu ya, buat kayak gini ya. Itu buat apa? Nah, kalau ada kayak lomba kayak gini, ya mereka akan lebih semangat kayak gitu untuk membuat suatu karya. Oke, jadi ya alhamdulillah di Indonesia ya di FK ini banyak banget yang ngadain kayak gitu, mungkin hampir seluruh ya. Mungkin yang lembil yang belum, mungkin bisa belajar dengan lembil yang lain yang sudah pernah mengadakan perlombaan dan mungkin bisa diadakan biar semakin ramai tentunya ya tiap tahun ya. Jadi tiap bulan, mungkin tiap minggu mungkin kalau ada ya. Itu sangat luar biasa sangat. Oke. Nah, untuk lombanya bisa dilihat ya, ini ada MSW ya. Untuk cabang-cabang lombanya ada pospub, esai ya, video edukasi, research paper, literatur ya. Ini semua adalah suatu karya tulis. Dan yang paling apa namanya, induknya ya Kemilnas kayak gitu yang ada Babin. Ya di sini hampir sama sebenarnya untuk tema apa cabang-cabang lombanya. Cuma di sini adalah mungkin lebih prestisius ya dari Kemilnas. Atau kalau misalkan di luar yang nasional bisa pakai internasional, itu kan bisa dapatkan input dari mana aja. Misalkan ini saya dapat dari Innova kayak gitu. Itu juga terkait karya tulis ilmiah. Ya, itu sebenarnya bebas sih kalau ini ya. Yang penting adalah suatu inovasi. Bisa itu inovasinya dalam bentuk suatu riset atau suatu produk dan sebagainya. Yang penting itu adalah suatu inovasi yang kalian buat gitu. Bisa dilombakan di internasional juga dan akan diakui kayak gitu ya. Ini akan membanggakan nama Indonesia. Kalau kayak online gini ya mungkin masih nggak bisa ke sana ya. Kalau offline dulu bisa jalan-jalan. Kalau misalkan di sini Kiwi ya bisa kita ke Korea. Mungkin sembari ini ya mengisi kesibukan di sela-sela waktu kuliah. Itu kan ikut lomba enak ya. Jadi bisa sebagai penghibur juga, bisa refreshing lah intinya. Oke, nah selain dari itu, mungkin Lembil juga perlu menanamkan motivasi kepada mahasiswa FK ya. Jadi nggak hanya pelatihan-pelatihan aja, tapi juga mereka perlu dimotivasi supaya mereka itu mereka itu terbuka akan keilmian ini. Ya motivasi itu bisa apa aja sebenarnya ya. Misalkan di sini kalian buat suatu apa namanya jenjang kayak gitu. Gimana sih supayanya apa namanya karya ilmiah itu bisa terwujud kayak gitu. Dari mana mula asalnya? Mungkin perlu dijelaskan juga. Nah, ini aku contohkan ya. Jadi yang pertama di situ niat ya. Pasti kalau tidak ada niat, tidak ada kemauan sebelumnya ya mereka mungkin wegah ya untuk membuat suatu karya tulis apalagi wah yang kayak gitu udah males ya, udah lihatnya udah males gitu, harus mencari, harus banyak membutuhkan waktu ya. Mungkin lebih enak hanya jeng-jeng kayak gitu ya, main-main aja dibandingkan membuat kayak gitu. Ya, makanya di sini perlu gimana caranya lebih itu menanamkan niat ya, niat yang bulat ya pada mahasiswa FK. Nah, baru nanti kalau udah ada niat ya pastinya step kedua adalah belajar. Belajar ini bisa dari mana aja, dari literatur, dari pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh Lembil ya, kemudian dari baca jurnal ya, atau dari tanya-tanya cutting ya, atau diskusi dengan dosen dan sebagainya. Itu bisa banyak banget ya sumbernya. Lalu ini step yang paling penting adalah mulai menulis karena memang seringkali di sini stepnya yang gagal kayak gitu ya. Mereka itu udah mendesain sebagai macam, tapi mereka itu malas untuk menulis ya, menuangkan dalam tulisannya. Nah, ini poin utama sebenarnya ya. Kalau misalkan mau membangun suatu rumah ya, ini pondasinya. Gitu. Kalau udah ada pondasi enak nanti setelahnya mau membangun dinding, atap dan sebagainya udah tinggal jalan aja kayak gitu. Jadi menulis ini bebas, nggak mesti menulis itu langsung benar gitu enggak. Ya yang penting ditulis aja dulu. Mungkin 1-2 kata kayak gitu ya yang mungkin kita temu atau ide kita tuh angkat dulu dalam suatu tulisan. Baru langkah selanjutnya itu lebih mudah ya kita menganalisis. Kalau udah menulis pastinya kita analisis tulisan kita gimana, udah benar belum, sesuai dengan kaidah dalam suatu karya tulis atau belum. Ya kalau misalkan diikutkan lomba sesuai guideline atau belum kayak gitu. Atau sudah pantas belum sih ini disubmit satu lomba gitu ya. Nah, ini dianalisis, baru yang terakhir kita publikasi ya. Publikasinya bisa di mana aja. Kalau misalkan karya tulisnya dalam bentuk riset, ya bisa dipublikasi di jurnal-jurnal yang ada.
Kalau misalkan mau diikutan lomba, ya udah publikasi aja di lomba tersebut, kayak gitu ya, bisa dilombakan, menang, juara kan enak. Oke, jadi, itu memang butuh suatu proses dan mungkin bisa ditanamkan kepada mahasiswa FK ya, untuk para lembil, supaya mereka tahu gimana prosesnya. Dan ini tadi udah aku singgung sebenarnya terkait dengan manajemen waktu ya, gimana caranya ini lembil juga perlu, mengasih contoh ya, memberikan contoh dengan narasumber yang, sudah pernah menjalani hal ini tentunya ya, gimana caranya untuk manajemen waktu, dari kuliah, dari lomba, organisasi, itu bisa jalan semuanya, gitu gimana. Gitu ya, mungkin ada tips-tips, trik-trik yang berbeda-beda tiap orang, tapi setidaknya, harus dikasih contoh biar mahasiswa itu terbuka gitu ya, bisa nanti mereka menemukan jati dirinya sendiri. Oke, ini, konsep yang terakhir ada konsep ikigai ya, mungkin ada yang udah kenal dari ada yang udah tahu ya kayaknya. Jadi dengan, konsep ini maka gimana sih setiap orang itu ya, jadi setiap orang itu pasti dia, kalau mau mencapai ya, mencari suatu skill mereka itu harus mencapai satu ikigai. Nah, ini beberapa komponen dalam ikigai ya. Apa yang mereka sukai, kemudian hal apa sih yang dijagokan dari hal yang disukai tersebut, ya jadi love dan ini, lalu mendapatkan bayaran ya, secara kasarannya gitu dari hal tersebut. Dan di sini dunia membutuhkan tersebut ya, dia membutuhkan kalian di sini ya. Dan ini harus, apa yang kalian sukai itu sampai yang kalian jago dan dapat bayaran dan dunia membutuhkan itu harus ada semuanya. Karena kalau tidak ada ya misalkan di sini dia, mmm dia suka, dia bisa, dia dapat bayaran, tetapi dunia tidak membutuhkan. Jadi ya tidak berguna ya kayak gitu. Atau di sini berarti dia, sebenarnya bisa ya, dapat bayaran, dunia butuh, tapi dia tidak suka ya. Jadinya dia akan, apa ya, meskipun menjalankan, tersebut ya jadinya dia agak tidak mendapatkan suatu kesenangan batin kayak gitu. Kemudian kalau yang di sini, ini berarti dia tidak bisa, tapi dia suka, dia dapat bayaran dan dia butuh itu. Ya, jadinya, mungkin dia menjalankannya tidak bisa semaksimal yang apa yang, harusnya kayak gitu. Dan yang kalau di sini dia tidak mendapatkan bayaran, ya udah dia, suka, dia bisa melakukan hal tersebut dan dunia butuh itu. Nah, jadi tapi dia tidak dapat bayaran ya, nggak enak juga kayak gitu. Ya bayaran itu bisa dalam bentuk apapun ya, nggak hanya bayaran dalam bentuk uang kayak gitu. Oke. Nah, ini yang terakhir. Maaf Kak Faik, izin mengingatkan waktu tersisa 5 menit lagi Kak. Oh, 5 menit. Oke, ini udah selesai kok. Udah selesai nih output terakhir. Ya, 5 menit pas lah. Mungkin malah kurang. Apa nah, ininya waktunya mungkin bisa lebih. Nah, ini output yang perlu didapatkan ya dari satu lembil tadi. Kalau misalkan dia mengadakan suatu pelatihan ya atau ingin mengembangkan atmosfer keringat. Ini harus ada dan mahasiswa FK semuanya harus tahu, setidaknya tahu meskipun nggak bisa mengerjakan tetapi tahu gimana cara buat. Itu karena kalau berhubungan sama desain terutama itu tidak semua jago ya. Nah, kayak gitu. Jadi hanya orang-orang tertentu. Jadi setidaknya kalau misalkan kayak gini, ada post-pup, ada fosil, ya mereka harus tahu post-pup itu kayak gimana, fosil itu kayak gimana, apa bedanya, kayak gitu. Gimana cara proses pembuatannya. Kalau misalkan nggak bisa pun, ya atau yang dalam hal ini tidak bisa desain, ya bisa berkolaborasi dengan teman yang lain. Gitu. Ini harus dijelaskan dan mereka harus bisa menghasilkan ini. Ini contoh ya, satu Girmas ya di ini kan Kemenkes juga membuat post-pup kayak gini. Nah, ini mungkin post-pup-nya ada bosenin, tetapi karena kalian udah pinter-pinter, kayaknya udah belajar dari S1, kalau kalian nanti udah terjun di masyarakat bisa tuh membuat post-pup yang sangat luar biasa. Intinya dia simple, terus mudah diingat ya, dan bisa mengedukasi masyarakat kayak gitu. Kalau yang fosil kayak gini berhubungan sama research, ya di sini dalam bentuk singkatan tuangan research ya, kayak gitu. Nah ini perlu untuk kalau kalian mau publikasi, mau presentasi ya di suatu seminar ya ilmiah kayak gitu. Ini sangat dibutuhkan.
Nah, tidak hanya itu aja sebenarnya ya, ini, mungkin yang lagi tren ya, ada video edukasi. Nah, ini penting ya untuk edukasi masyarakat nantinya gitu, gimana cara membuat video edukasi yang baik, gimana sih, menyisipkan ya hal-hal mungkin yang, lucu atau yang tegang dan sebagainya, sehingga intinya, video edukasi itu bisa, tujuannya untuk mengedukasi masyarakat, bisa sampai pesannya itu kayak gimana. Itu kalian udah belajar di sini, itu output-nya ya. Terus satu lagi ada video TikTok, ternyata sekarang udah ada kan perlombaan dengan video TikTok. Nah, itu kan yang terbaru. Nah, itu ya daripada kita buat TikTok-TikTok yang tidak berguna kayak gitu ya, kita sebagai tenaga kesehatan bisa tuh manfaatkan TikTok tapi dengan tujuannya adalah untuk edukasi kayak gitu. Banyak tuh ya, dokter-dokter yang sudah memanfaatkan hal tersebut ya. Oke, dan sudah diperlombakan ini bagus banget sehingga, akan sangat bermanfaat ya video TikTok ini. Nah, ini yang lebih ke menulis ya, ada esai ilmiah, ada esai ilmiah populer. Nah, itu juga perlu dikenalkan oleh Lembil ya, itu gimana bedanya, terus gimana pembuatannya, apa sih bedanya, apa sih yang membuat, hal ini itu guna kayak gitu. Ini ada Literef. Nah, ini Literef ya kayak seperti suatu artikel ya Literef ini. Tapi di sini, untuk Literef ini, cukup lumayan, perlu penjelasan yang lebih. Nah, itu kalian harus, cerdik ya, Lembil untuk, gimana caranya supaya literatur ini, review ini bisa diterima oleh mahasiswa FK dengan berbagai metode yang ada tentunya ya, baik itu non maupun systematic review. Dan yang paling sering adalah ini terkait dengan research paper kayak gitu. Ya, research paper, eee, mungkin apa namanya, kalian baru buat yang benar-benar murni eksperimental ya di akhir S1, tapi nggak hanya itu sebenarnya ya, research banyak sekali, eee, bisa itu observasional ya maupun eksperimental kayak gitu. Kalau misalkan kayak aku ini sebagai koas, ya aku bisa ngambil, rekam medis, dari pasien, nanti aku buat suatu case report. Nah, itu juga suatu karya tulis, buat case report dan nanti bisa dipublikasikan juga, kayak gitu. Atau yang lain misalkan, dalam bentuk systematic review, kayak gitu juga bisa. Itu dengan mengumpulkan berbagai literatur sesuai dengan kriteria inklusi eksklusinya, ya nanti, terbentuk suatu karya tulis, kayak gitu. Nah, ini contoh yang eksperimental yang aku tunjukkan. Nah, ini contoh yang di PKM dua-duanya ya, di PKM karena memang PKM ini, yang aku ikutin yaitu PKMP, yaitu sebenarnya PKM kan banyak ya, ada 5 jenis. Itu sih, mungkin kayaknya waktunya juga sudah habis dan itu aja output dari suatu karya tulis, ya jadi tidak melulu, yang berhubungan sama riset, tapi kayak tadi ada video edukasi, TikTok itu juga termasuk dan ya mau tidak mau harus tahu ya mahasiswa FK. Meskipun dia tidak mahir dalam desain nggak apa-apa, yang penting tahu dulu. Oke, terima kasih. Thank you for your attention. Mungkin sampai sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan ya dalam menyampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Faid untuk ilmu yang telah diberikan kepada para teman-teman delegasi dari lembaga ilmiah.